pandemik bukan halangan. Dan saat ini pembicaranya kita dilayani oleh Bang Rey. Jadi kalian bisa ikutin dan bisa belajar bareng-bareng di ibadah ini, dan kalian mungkin nanti bisa banyak hal yang kalian pelajari. Jadi mari teman-teman persiapkan hati, persiapkan posisi kalian yang mungkin di tempat yang paling nyaman biar kalian bisa mengikutinya dengan baik. Sebelumnya, next ada peraturan sebelum kita ibadah ya. Nah, peraturannya teman-teman diharapkan boleh mengambil posisi yang baik dan pakaian yang baik juga dalam beribadah supaya lebih nyaman. Dan yang kedua, aku saranin pakai Alkitab cetak ya, biar kalian bisa garis-garisin atau bisa menandain gitu kalau misalnya ada ayat-ayat yang bisa kena buat kalian. Terus mengharapkan untuk tidak menekan tombol share screen biar tidak mengganggu pada saat ibadah. Terus mic-nya juga jangan lupa di mute ya, biar tidak mengganggu. Dan diharapkan juga teman-teman bisa mengaktifkan kamera pada saat ibadah supaya kita bisa lebih akrab juga. Oke. Next. Oke, aku serahkan pada Hermina. Oke, halo shalom teman-teman, selamat sore. Selamat datang di ibadah di pertemuan KPM di hari ini. Apa kabarnya nih semua? Oke, kalau semuanya merasa excited di ikut ibadah pertemuan hari ini, boleh dong kasih reaction jempolnya buat aku nih. Yuk, reaction jempolnya mana nih? Aku mau lihat nih. Oke, seberapa banyak sih yang excited gitu ikut ibadah di hari ini? Oke, ada 1, 2, masa 2 doang nih yang aku lihat reaction jempolnya. 3, ayo mana lagi nih? 4, 5, oke Fuji nggak ada reactionnya, pakai jempolnya langsung ya Fuji ya. Oke, karena aku juga merasa excited jadi aku kasih di reaction jempolku. Oke teman-teman. Oke, kalau gitu sekali lagi shalom teman-teman. Ibadah kita di hari ini akan dilayani oleh Bang Rey seperti yang tadi Leoni bilang. Nah, ibadah hari ini mengangkat tema pandemi bukan halangan. Apa sih maksudnya nih? Nah, hari ini kita mau cari tahu bareng-bareng nih teman-teman. Oke. Sebelum mulai ibadahnya, kita angkat satu pujian, kecaplah. Maaf teman-teman, aku lupa. Kita ambil saat teduh sejenak ya teman-teman. Ya, mari kita mengambil saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Oke, sebelum kita mulai ibadah, mari kita angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baik
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa kalau Engkau boleh menyertai kami dari pagi hingga sore di hari ini. Engkau boleh mengumpulkan kami bersama-sama mengikuti ibadah KPM di hari ini. Bersyukur Bapak untuk teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini. Kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan boleh tutup bungkus ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan berkati hamba-Mu Bang Rey yang akan melayani di hari ini. Biarlah apa yang keluar dari mulut Bang Rey juga dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Berkati juga Tuhan jaringan setiap kami, biar kami boleh tetap terhubung satu sama lain. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian, Mengenalmu. Lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu,
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kepada Bang Rey dipersilahkan. Mari teman-teman kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh melakukan kegiatan kami selama seharian ini di dalam studi kami, di dalam pelayanan kami, maupun di dalam setiap bagian dan tanggung jawab yang Tuhan boleh anugerahkan untuk kami lakukan hari ini. Dan saat ini kami juga kembali bersyukur untuk kesempatan boleh beribadah bersama, memuji meninggikan nama-Mu, dan kembali belajar mengetahui, mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Karena itu, kami sungguh memohon kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh melembutkan hati kami, dan kuat kuasa yang daripadamu saja memampukan kami untuk boleh melakukan dan mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu di dalam kelemahan, keberdosaan Tuhan yang boleh terus menyucikan, menguduskan, dan memulihkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita akan kembali merenungkan dan mencoba terus memikirkan apa yang Tuhan kehendaki, secara khusus juga ya di masa-masa pandemik begini, teman-teman mungkin tergabung di dalam KPIM, tapi dengan segala keadaannya masih nggak bisa ketemu langsung di tengah kesibukan PJJ kita kayak gitu ya. Aku yakin pasti setiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda, tapi kita rindu terus tahu apa yang Tuhan ingin untuk boleh kita perjuangkan di masa-masa ini. Aku akan share screen sebentar materiku. Oke. Teman-teman nggak pernah ada yang sudah ngalamin pandemi begini ya. Teman-teman yang angkatan pertama gitu, yang berkuliah jarak jauh online seperti ini. Jadi semua ini proses belajar ke depan gitu, nggak ada orang yang sudah pinter atau sudah menguasai bagaimana caranya secara efektif di pandemi, nggak ada gitu ya, karena ya kita semua baru ngalamin, tapi ya kita meyakini Tuhan yang sama yang telah memimpin sebelum pandemi, Tuhan yang sama yang memimpin saat pandemi, Tuhan yang sama yang akan terus memimpin setelah pandemi selesai adalah Tuhan yang sanggup mengarahkan, sanggup memberikan pola pikir atau bahkan kreativitas, kesempatan untuk kita boleh terus saling menguatkan satu sama lain. Teman-teman, 7 bulan terakhir ini kita udah dari Maret ya ngalamin pandemi begini, minimal karena di rumah terus, jadi aku bisa catat gitu ya, ada orang yang sharing gitu, aku catat jadi teman doa. Teman-teman, sampai saat ini ada 21 nama yang minimal aku catat, kemudian kita jadi teman sharing yang cerita sulit ternyata PJJ dari rumah. Dipikir lebih gampang gitu ya, lebih enak ya. Udahlah kan tinggal dari rumah, bisa dari kamar, bisa sambil lebih santai, nggak perlu ke kampus. Tapi ternyata kenyataannya nggak lebih mudah belajar jarak jauh kayak gitu. Yang ada sering ada beberapa yang bilang bangun-bangun itu nggak mood kayak gitu, mood swing. Kemudian karena mood swing nggak mood, akhirnya akhirannya mabar terus atau drakoran terus atau ya YouTubean atau Netflixan terus. Kenapa? Karena kayaknya bawaannya mumet gitu, bawaannya ya capek aja gitu. Tapi nggak tahu kenapa. Padahal kalau mau hitung-hitung kegiatan lebih dikit gitu ya, nggak keluar rumah, nggak beraktivitas yang secara fisik harus melelahkan, tapi kayaknya bawaannya capek gitu, bawaannya bosen,
dan akhirnya jadinya nggak ngapa-ngapain. Padahal mungkin tahu ada tugas, tahu ada hal-hal yang mesti dikerjakan, tapi akhirnya jadinya nggak produktif kayak gitu. Belum lagi akhirnya beberapa teman ada yang sharing jadi emosian sendiri, jadi moodian, kayaknya bawaannya tuh kayaknya males gitu, bawaannya kayaknya mager, dan akhirnya pelan-pelan akhirnya ya males ngontak dan dikontak orang lain kayak gitu. Mungkin kalau selama datang ke kampus habis kelas capek bisa makan, main, ngobrol bareng kayak gitu. Terus kalau ada susah apa langsung nanya sama orang gitu. Jadi nggak perlu effort gitu ya, langsung ketemu, langsung nanya, langsung berasa gitu ada yang senasib sepenanggungan. Sekarang tuh kayaknya sendirian, effort lagi kalau mau ngontak orang, effort lagi kalau mau jelasin cerita lagi, cerita kita, pengalaman kita, akhirnya jadi malas. Akhirnya pelan-pelan juga akhirnya susah dihubungi kayak gitu. Belum lagi beberapa teman juga sharing karena sering di rumah, lebih banyak interaksi sama orang tua. Dan ternyata tinggal sama orang tua 24 jam itu nggak lebih mudah. Ternyata banyak kesalnya. Ngelihat perkataan atau perbuatan mereka, atau mungkin orang tua, saudara kita terpengaruh karena COVID, baik karena pekerjaan, jadi ekonomi terganggu, atau bahkan ya ngalamin ketakutan juga, sehingga jadi kadang-kadang over khawatir. Jadi suasana di rumah juga bawaannya tegang, bawaannya capek. Itu semua cerita-cerita yang real. Ini yang akhirnya beberapa temen, khususnya anak-anak cowok, berani sharing kayak gitu. Bang, selama di rumah karena PJJ, lebih sendirian di rumah, lebih banyak waktu sendirian di kamar, jatuh lagi Bang ke dosa pornografi. Yang tadinya bisa bersyukur gitu ya, bisa maksudnya menjaga diri, maksudnya bisa melawan godaan kayak gitu. Sekarang, aduh, kok jatuh lagi ya Bang? Itu pengalaman yang real. Belum lagi ya masalah yang nyata gitu ya, ada 12 mahasiswa tingkat akhir yang sharing gimana ini skripsinya gitu, nggak bisa ambil data, nggak bisa kekumpul datanya tepat waktu, jadi benar-benar secara studi pun lagi nggak jelas. Ada 3 yang berhasil, puji Tuhan, tapi ada beberapa nih ya harus lanjut 1 semester, nggak jadi lulus kayak gitu. Teman-teman, ritme berubah, pagi buat malam, malam buat pagi, baru bisa tidur di atas jam 12, baru bisa bangun di atas jam 9, kalaupun harus bangun pagi itu karena kelas, tapi bawaannya juga capek, nggak siap, tidur karena capek, bangun karena tugas, jadi semua kayaknya berantakan emosinya, berantakan kondisi fisiknya. Hadir dalam ibadah, hadir kok Bang, ada gereja tiap minggu online sama keluarga, atau ya pokoknya ada ibadah minggu tiap minggu, tapi meh gitu, nggak, ya udah gitu, terus setelah selesai ibadah ya udah Pak gitu, udah gitu lagi. Teman-teman, ada satu adik yang bilang gitu ya, iya ya Bang, ternyata bukan sekedar masalah waktu, karena waktu kita punya, bukan sekedar masalah aktivitas. Aktivitas bisa kita atur sendiri, kita udah tahu bagian kita apa aja, udah tahu bagian studi, pelayanan, kita bisa atur sendiri, tapi tetap aja berantakan gitu. Kenapa ya? Dan perasa atau kata-kata yang paling sering muncul tuh kayaknya bosan, kosong, datar-datar aja. Rasanya tuh tahu sih Bang, panahnya mesti kemana gitu, tahu sih arahnya mesti kemana, tahu apa yang harus dilakukan, tapi menuju ke sananya itu kayaknya jadi rumit sekali. Teman-teman, kenapa aku panjang lebar ceritain hal ini? Teman-teman, aku cuma sederhana mau bilang, kalaupun teman-teman sedang di masa-masa seperti ini, kalian nggak sendirian. Kita ada beberapa teman-teman lain yang ngalamin, nggak bisa fokus dengerin satu, harus multitasking, harus sambil buka ini, harus sambil buka itu. Nggak bisa mata cuma dengerin satu, mesti sambil scroll yang lain. Nggak bisa. Bahkan ya di dalam kelas, di dalam ibadah, teman-teman mungkin ngalamin. Bahkan mungkin sekarang pun juga ngalamin. Sulit, susah. Nggak enak diam, nggak enak dengerin satu gitu.
Teman-teman, ini pengalaman yang real. Karena itu dengan pengalaman yang nyata pula, itu yang menolong kita melihat apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan kehendaki, itu semakin nyata pula perlu kita pikirkan. Nah, teman-teman, berbicara tentang komunitas, saya selalu ambil dari ayat ini. Mungkin teman-teman pernah dengar saya menjelaskan, tapi izinkan saya di bagian hari ini lebih reflektif dan mengajak teman-teman melihat bagaimana kita bisa terus mengusahakan hal-hal yang ada di dalam dinamika persekutuan jemaat mula-mula. Kalau teman-teman ada kitab, boleh sambil lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 36-47. Aku juga udah tampilkan di slide. Nah, teman-teman bisa sambil baca, tapi kalau teman-teman bisa sambil buka, itu akan menolong kalian menandai dan nanti bisa mengikuti penjelasan. Soalnya nggak selalu aku tulis ulang di slide. Aku pimpin kita bacakan ya. Kisah Rasul 2 ayat 36-47. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh dan yang mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sore hari ini. Teman-teman, apa yang terjadi di dalam Kristus ketika setiap kita sekarang mengaku percaya, ketika setiap kita mengaku kita adalah muridnya? Teman-teman, ayat 36 adalah kalimat terakhir dari khotbah Petrus. Dan Petrus menyimpulkan sederhana seperti ini. Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Tapi bukan cuma Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Yesus yang kamu salibkan itu. Jadi Petrus ngomong ke orang banyak, Allah membuat Yesus yang kamu salibkan adalah Tuhan. Teman-teman, tentu mereka bukan orang-orang yang literally menyalibkan. Mereka orang-orang yang datang beribadah ke Yerusalem. Tapi secara rohani Petrus memberikan memberikan pemahaman baru di dalam dosa. Engkau dan saya adalah penyalib-penyalib Kristus. Dan ketika mendengar hal ini, mereka yang mendengar sadar betul bahwa mereka adalah orang-orang yang di dalam keberdosaannya menyakiti Tuhan. Sehingga di kalimat di ayat 37, hati mereka sangat terharu. Bahasa Inggrisnya, they were cut to their hearts. Mereka tahu betul bahwa sesungguhnya mereka telah menyakiti, telah membunuh Tuhan dengan di dalam keberdosaan mereka. Karena itu mereka bertanya, lalu harus ngapain Petrus? Kemudian Petrus menjawab, bertobatlah. Bersyukur Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus, dan Yesus yang kamu salibkan itu pun mau mengampuni. Bertobatlah dalam nama Yesus Kristus, kamu akan menerima dua hal. Yang pertama menerima pengampunan dosa, dan yang kedua menerima Roh Kudus. Dosamu diampuni, tapi kamu tidak dibiarkan sendirian. Roh Kudus diberikan untuk kamu boleh terus bertumbuh. Sesuai namanya, Roh Kudus, kamu akan terus dikuduskan, dipisahkan untuk Tuhan, itu artinya kudus. Dipisahkan untuk sesuatu yang baru, dipisahkan untuk diberikan sesuatu yang mulia, yang baru,
bukan sama seperti yang sebelumnya. Jadi yang lama diampuni, pengampunan dosa, dan dipersiapkan dan dibentuk dan dipimpin untuk semakin kudus. Itulah mengapa di dalam Kristus kita menerima dua hal, pengampunan dosa dan Roh Kudus. Dan Petrus bilang, itu berlaku bagi kamu, janji itu berlaku di dalam Yesus, kamu menerima dua hal, pengampunan dosa dan Roh Kudus. Itu berlaku bagi anak-anakmu, itu berlaku bagi setiap orang sejauh yang mau Tuhan panggil, meskipun mereka masih jauh. Dan Petrus bilang, ayo beri dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Teman-teman, kenapa aku bahas hal ini? Aku simpulkan dengan satu kalimat sederhana. Teman-teman, Tuhan menerima kita apa adanya. Teman-teman mungkin sadar belakangan kemarin, beberapa waktu terakhir, kita mungkin melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan, kita tidak menggunakan hidup kita dengan baik. Tapi inilah kabar baiknya, Tuhan menerima kita apa adanya. Kita di dalam keberdosaan kita turut menyalibkan Tuhan, tapi kita bersyukur Tuhan menerima kita apa adanya, dan ini yang lebih indah. Bukan cuma Ia menerima kita apa adanya, Ia tidak rela tinggalkan kita terus-terusan apa adanya. Betul, kita tidak perlu jadi baik dulu baru Tuhan mau terima. Sebaliknya, di dalam dosa, di dalam kedurhakaan kita, di dalam permusuhan kita dengan Tuhan, Roma 5 ayat 5-10, teman-teman bisa lihat nanti, Yesus telah mati. Betul Tuhan terima kita apa adanya. Dan ini yang indah. Ia tidak akan pernah rela biarkan kita terus-terusan begitu kondisinya. Tuhan mau membentuk engkau dan saya. Dan cara Tuhan membentuk engkau dan saya adalah dengan, kalau teman-teman lihat di pasal berikutnya, dengan memberikan atau membentuk mereka ke dalam sebuah komunitas, ke dalam sebuah persekutuan. Jadi izinkan saya simpulkan sederhana seperti ini, teman-teman. Apa bukti Tuhan menerimamu dan Tuhan mau terus memprosesmu, Tuhan mau terus mengasihimu? Apa buktinya? Adalah ketika Tuhan boleh masih terus memberikan engkau komunitas, KPIM, kesempatan bersekutu di PM Ukrida. Itulah bukti Tuhan belum selesai sama engkau. Itulah bukti Tuhan mau dan mampu terlibat dalam hidupmu. Teman-teman, punya persekutuan, punya komunitas, itu bukan sekedar apa ya, ya kebetulan kuliahnya Ukrida, namanya aja udah Universitas Kristen, ya wajar lah ada persekutuan. Tapi aku ajak kita boleh merenungkan, di tengah pandemi ini, apa bukti Tuhan nggak rela tinggalkan kita terus-terusan apa adanya, dengan cara hidup kita, dengan masalah emosi kita, dengan masalah mood swing kita, dengan masalah kemalasan kita. Apa buktinya Tuhan mau menolong engkau dan saya bertumbuh sesuai kehendaknya? Adalah ketika Dia mengampuni, ketika Dia menyatakan keselamatan, dan Dia berikan komunitas tempat kita boleh terus bertumbuh seperti apa yang Dia kehendaki. Jadi teman-teman jujur aja, mau pandemik, mau nggak pandemik, kalau kita nggak sadar, tetap aja nggak mau bersekutu. Jujur aja, ini bukan masalah lagi pandemik lebih susah, Bang. Kalau emang kita nggak ngerti, kalau emang kita nggak tahu apa yang terjadi sama diri kita, mau udah segampang-gampangnya, mau udah seenak-enaknya gitu ya, nggak ada halangan, tetap aja pasti kita punya 1001 cara buat menghindar. Jadi teman-teman, ini bukan masalah, kadang-kadang bagiku ini bukan masalah kita lagi pandemik atau nggak pandemik, tapi apakah kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kalau kita mengerti, izinkan aku boleh bilang, di tengah pandemi sekalipun, ada 1001 cara untuk mau terus menikmati apa yang Tuhan berikan. Kalau kita nggak ngerti, mau udah sebebas apapun, tetap aja ada 1001 cara buat menghindar. Tapi, kalau kita boleh sama-sama menghayati keselamatan anugerah dari Tuhan dan persekutuan yang Dia berikan sebagai bukti Dia tidak mau meninggalkan kita, di tengah pandemi yang paling susah sekalipun,
ada 1001 cara untuk boleh terus memperjuangkan. Nah, apa yang dialami di dalam persekutuan itu, dan kiranya ini boleh menolong kita. Yang pertama, jelas mereka mau belajar. Mereka mengenal Kristus, mengenal Yesus, tapi bukan berarti semuanya langsung clear. Mereka mau bertanya tentang firman, mengajukan pertanyaan, membahas, membandingkan hal-hal yang selama ini mereka dengar dengan firman Tuhan. Dan jujur aja, kita pun juga punya banyak pertanyaan kayak begitu kan. Kita mungkin percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, aku sebenarnya nggak mau masuk Ukrida, ini bukan pilihan pertama aku. Tapi kenapa ya Tuhan, kau berikan aku di sini? Tuhan, aku sebenarnya bukan mau jurusan ini. Tapi kenapa Tuhan berikan begitu? Tuhan, kenapa pandemi ini Tuhan nggak cepat selesaikan? Tuhan, kenapa orang tuaku seperti ini? Tuhan, kenapa? Masih banyak hal-hal yang kita nggak ngerti. Atau apa yang kita diajarkan selama ini, mungkin kita mulai mikir gitu ya. Tuhan, selama ini diajarin sama keluarga, ya udah, nggak apa-apa. Halal segala cara, yang penting kamu nggak jadi korban atau nggak dinomorduakan atau nggak bisa jadi yang terbaik. Tapi sekarang setelah belajar firman, nggak boleh, bukan begitu, nggak bisa halal segala cara, yang penting kamu jadi nomor satu. Kalau begitu, yang mana yang benar? Bagaimana di tengah kenyataan kalau saya tulus nanti saya dibodohi sama orang. Tapi kalau saya mau memperjuangkan yang benar, nanti saya juga dijauhin sama orang. Ada banyak kadang-kadang hal-hal dalam hidup yang juga kita masih nggak ngerti. Maka teman-teman, saya suka satu kalimat dari bukunya Pak Edmund Chan. Kalimatnya seperti ini. Jesus is a mystery. Kadang-kadang Yesus itu masih banyak sisi-sisi yang kita nggak ketahui. Masih banyak seumur hidup kita, aspek-aspek Tuhan yang masih terus selalu baru. Kenapa? Karena dia Tuhan. Kalau dia Tuhan yang bisa kita ketahui 100%, dia bukan Tuhan. Ya dia sama kayak kita. Kita bisa, manusia aja kita nggak bisa 100% kenal. Kadang-kadang masih suami istri aja masih banyak sisi-sisi yang kita baru ketemu gitu ya setelah perjalanan waktu. Apalagi Tuhan pencipta. Pasti masih banyak kebaruan, masih banyak pertanyaan, masih banyak aspek yang perlu kita pelajari, perlu kita belajar percaya. Dan karena itu, unravel the mystery together. Mari kita sama-sama mengenal Tuhan di dalam persekutuan. Itu yang menolong kita semakin dikuduskan, semakin dipisahkan untuk apa yang Tuhan kehendaki. Kamu tahu apa yang Tuhan perhatikan. Kamu mulai belajar memperhatikan yang Tuhan perhatikan. Kamu mulai belajar mengasihi yang Tuhan kasih. Kamu mulai belajar membenci yang Tuhan benci. Itu tahu dari mana? Ketika kita boleh belajar dalam firman Tuhan bersama, dalam komunitas. Jadi yang pertama, belajar. Nah, teman-teman, di dalam kondisi online begini, aku beri beberapa opsi yang teman-teman bisa lakukan. Teman-teman, buat pemimpin KPIM maupun anggota KPIM, kalian bisa screenshot hal ini, nanti aku send filenya. Teman-teman, aku pikir salah satu aplikasi yang baik itu Bible YouVersion ya. Kalian bisa cari di Google Store, di App Store. Itu sebenarnya aplikasi Alkitab. Nah, tapi uniknya di aplikasi Alkitab itu ada feature atau fungsi yang namanya bacaan bersama gitu, atau namanya rencana baca plans. Nah, di plans itu teman-teman, uniknya setiap hari akan ada renungannya, dan kalian bisa ajak teman-teman kalian di dalam satu forum plans itu. Jadi misalnya satu kelompok APIM berempat, berlima gitu. Setiap hari kalian bisa baca perikop yang sama, menjawab pertanyaan yang sama, dan kalian bisa leave comment, kasih komen gitu, apa respon kalian. Jadi kayak ada forum kecilnya buat sesama anggota yang ikut di plan itu untuk kasih respon. Jadi teman-teman, kupikir ini satu cara teman-teman bisa saat teduh bareng, baca Alkitab bareng, mendoakan bareng, meresponi firman bareng, belajar firman bareng. Panduan lebih lengkapnya itu ada di link tersebut. Nanti teman-teman bisa search, itu
caranya gitu ya, teknisnya gimana bisa sampai ngatur dan akhirnya bisa ngundang teman-teman yang lain, kita bisa jadi satu kelompok bareng, bisa saat teduh bareng. Jadi sebenarnya kalau mau ditanya gitu, aduh nggak bisa ketemu, nggak bisa saat teduh bareng, teman-teman, ketika kita ngerti esensinya, semua bisa diperjuangkan. Udah ada tersedia. Satu hal lain yang mungkin buat pemimpin KPIM bisa coba cari cara, teman-teman, kami di PMKJ itu udah bikin bahan diskusi online. Linknya di situ, bit.ly/pmbkkkonline. Kalau nanti teman-teman masuk ke bit.ly/pmbkkkonline, teman-teman anggota KPIM juga bisa masuk, itu isinya akan ada 4 folder. 4 folder itu isinya kami bagi jadi 4. Bahan kelompok kecil, ada 16 topik, bahan pipa tentang Injil, bahan diskusi online, 5 topik, dan bahan penjangkauan 5 topik. Teman-teman, itu kami udah sesuaikan untuk diskusi secara online. Bahan KK, bahan KTB itu ada 16 judul tentang keluarga, tentang studi, tentang pacar, tentang berdoa, tentang melayani, tentang bersekutu. Jadi kalau ditanya, aduh nggak punya bahan, teman-teman, kalian punya. Kalian bisa akses ini, kalian bisa sesuaikan, kalian bisa ganti-ganti sesuai keperluan kalian. Kami bukannya tujuannya, yang penting pakai yang ini. Enggak, justru jadi inspirasi. Seandainya pun ada bahan yang belum ada, kalian bisa buat sendiri, ikutin kerangka yang udah kami buat. Jadi, teman-teman, anggota KPIM pun kalian juga bisa searching gitu ya, dan kemudian kalian bilang, Kak, atau Bang, kayaknya pengen dong bahas ini, kalian tertarik untuk topik ini, kalian tertarik untuk topik itu. Kalian bisa ajukan gitu, sehingga kita bisa bareng-bareng coba diskusi, coba pelajari, dan coba sharing bersama. Teman-teman, aku nggak bahas detail ini. Kami sudah lakukan pembahasan ini di PMKJ. Nanti silakan lihat di rekamannya. Itu kami udah bahas tuntas isinya apa aja, cara pakainya seperti apa aja yang bisa kalian lakukan, apa yang bisa kalian kembangkan. Diskusi tumbuh 30 menit itu adalah bahan yang sebenarnya didesain 30 menit bisa diselesaikan secara pribadi. Itu seperti bahan satu dulu tapi ada banyak responnya. Jadi nggak cuma baca selesai, tapi kayak ada pertanyaan penggaliannya. Kalian bisa kembangkan itu jadi bahan diskusi berdua atau masing-masing kerjain dulu 30 menit, terus 30 menit berikutnya silakan berbagi hasilnya. Teman-teman, jadi sebenarnya kalau mau ditanya apakah aduh nggak bisa ketemu terus nggak bisa bahas, teman-teman, semuanya ada gitu ya, semuanya bisa diperjuangkan. Nah, teman-teman, silahkan coba explore, pemimpin KPIM silahkan coba cari, adik-adik anggota KPIM silahkan juga akses, ajukan. Bang, penasaran dong bahas yang ini, atau Kak, pengen dong bahas yang ini, janjian. Oke, yuk, ntar kita ketemu, kapan yuk kita bahas. Pemimpin persiapan, kalian juga persiapan. Jadi, selalu ada cara untuk kita mau belajar firman selama kita ngerti tujuannya apa. Kalau enggak, udah mau ada akses kayak begini, tetap aja 1001 cara untuk nggak melakukan. Oke? Bukan cuma belajar, teman-teman. Kita juga mau, kalau teman-teman lihat di bagian yang kedua, ya berbagi. Mereka saling kepunyaan bersama, kepunyaan bersama, mereka saling memperhatikan dan saling berbagi. Bapak John Stott menyimpulkan dengan sangat indah gitu kalimat yang ini aku selalu ingat gitu ya. Christian fellowship is Christian caring. Apa sih inti persekutuan Kristiani? Adalah perhatian Kristiani. Apa sih inti perhatian Kristiani? Christian caring is Christian sharing. Persekutuan perhatian Kristiani intinya adalah berbagi Kristiani gitu ya. Christian sharing. Teman-teman, di masa-masa seperti ini kita mau belajar berbagi. Bukan cuma berbagi apa ya? Karena kalau ngomongin berbagi uang gitu, gimana? Kita terpisah kayak begini tapi kita mau belajar berbagi hidup, berbagi waktu, berbagi telinga. Ada mungkin orang yang mumet di rumah dan cuma butuh didengarkan. Ada teman-teman kalian yang sebenarnya nggak butuh macam-macam kok, cuma butuh ada teman yang biar dia bisa keluarin unek-uneknya, terus kita doain, oke,
gue dukung ya dalam doa kayak gitu. Gue mungkin nggak bisa nyamperin, tapi ya gue serahkan lu dalam doa. Teman-teman, apa yang paling bisa kita bagikan di masa-masa seperti ini? Bagiku ya perhatian. Saling ngingetin kalau kalian sejurusan, kerjain tugas bareng dan sebagainya. Karena PJJ ini nggak mudah, gitu. Kalian sendiri udah ngalamin. Jadi kita bisa berbagi di studi, berbagi di perhatian personal, berbagi di ya bahkan teman-teman, ini ada satu unik lah ya, satu kegerakan di Perkantas Amerika. Dia bikin tagline, dia bikin perkenalan Boba Jesus gitu, atau Jesus Boba. Tagline-nya begitu, Jesus loves you and he loves boba. Apa kerjaannya? Teman-teman, delivery in boba. Pesenin boba. Karena kan nggak bisa ketemu ya. Terus ya gimana gitu, pengen bisa fellowship. Ya udah, sebelum pertemuan aku kirim ini ya, kamu terima ya. Tiba-tiba dikirimin boba gitu. Terus bisa minum bareng, ngobrol bareng. Lewat online, tetap di layar gitu, tapi ya sambil minum boba kayak gitu. Maksudku itu lebih real gitu loh. Maksudnya kalau kita mau memperhatikan bisa kok gitu ya. Ya saya bukan bilang tiap pertemuan kirimin boba kayak gitu ya. Ini juga ya, tekor juga. Tapi maksudnya teman-teman ya mungkin kalau teman-teman yang memang punya uang lebih gitu, uang jajan lebih, teman-teman nggak keluar rumah kan karena makan di rumah terus, ya sesekali mungkin traktirin anggotamu atau ya nggak harus semuanya, tapi mungkin minggu ini si ini, minggu ini si ini. Anggota KPIM adik-adik, jangan pikir PK kamu juga nggak butuh makan ya. Kalau kamu pun bisa, ya kan nggak harus pemimpin yang selalu naktirin anggotanya kan. Ya kalau kamu mungkin tahu atau ya mau beliin atau apresiasi. Kenapa? Ya inilah namanya bersekutu. Ya kita terbatas, nggak bisa ketemu, udah nggak bisa pelok-pelokan, nggak bisa puk-puk gitu ya, semangat ya kak, semangat ya kak. Ya gimana caranya ya? Ya mungkin ya saling berbagi dalam hal-hal seperti ini. Ya ini hanya contoh gitu ya, ngirimin boba, GoFoodin, Grabin. Tapi ya lebih daripada itu kita mau berbagi hidup bersama intinya. Ini hanya cara-cara atau bentuk-bentuknya. Ya kiranya teman-teman bisa enjoy waktu-waktu secara online ini berbagi, baik itu berbagi ya makanan, dari yang paling nyata ya berbagi jajanan, sampai ya yang paling dalam kita mau berbagi perhatian, berbagi hidup bersama. Yang berikutnya, mereka bukan cuma belajar firman dan kemudian bersekutu, mereka beribadah bersama. Dan kupikir ya teman-teman, ini kesempatan yang juga sangat indah. Kita bisa beribadah bersama. Kenapa mereka beribadah? Mereka mengingat karya Kristus. Ketika mereka memecahkan roti dan berdoa, itu adalah perlambangan mereka melakukan perjamuan kudus, yaitu mengingat siapa Yesus. Teman-teman, ya bukan berarti kalian melakukan perjamuan kudus di KPIM masing-masing, tapi kita bisa beribadah bareng untuk mengingat gitu ya, siapa Tuhan melalui firman, melalui komunitas. Kenapa perlu beribadah rutin? Karena kalimatnya James K. Smith di dalam bukunya You Are What You Love, kalimatnya seperti itu. You need to curate your heart. Kita harus selalu cek hati kita. Kenapa? You are what you love, and you will worship what you love. Kamu adalah apa yang kamu cintai, dan kamu akan menyembah apa yang kamu cintai. Kesempatan beribadah adalah kesempatan kita mengingat Tuhan yang telah mengasihi kita. Apa caranya supaya pacar nggak selingkuh? Atau apa caranya supaya suami nggak selingkuh dari istrinya? Ya caranya jangan liatin istri orang lain terus, tapi ambil waktu, liatin istrimu, ngobrol, kembali melihat semua kebaikan, semua kelemahan, dan semakin, oh iya ya, membangun cinta lagi. Sama teman-teman. Kenapa beribadah? Mengarahkan pandangan kepada Tuhan sehingga kita boleh terus membangun cinta kita kepada Tuhan. Teman-teman, di masa online begini,
kita bisa, ya salah satu keuntungan bisa ibadah online, sebenarnya kita bisa ke gereja manapun ya. Kalian bisa, kalau ya bisa aja kan ke gereja yang luar negeri gitu ya, cuma beda jamnya aja. Tapi teman-teman, ini kesempatan bisa beribadah bareng. Misalnya minggu ini, kita mau dong ikut ibadah online gerejamu, terus ntar minggu depan, kita ibadah bareng yuk di gereja yang ini gitu, gereja anggotamu yang ini. Terus habis itu kita ngobrol bareng. Atau setauku di Ukrida setiap minggu sore juga ada ibadah yang dibuka buat umum gitu ya. Aku nggak tahu apa namanya, kayak kreatif apa gitu. Aku lupa, tapi aku pernah lihat gitu flyernya. Jadi teman-teman bisa ajak beribadah bersama kayak gitu ya. Kalau mungkin selama ini tiap minggu dia juga ibadah, tapi ya gitu aja gitu. Tapi ya mungkin dengan bersama-sama gitu ya, janjian barengan, nonton bareng, terus habis itu kita sharing bareng atau doain bareng, itu mungkin akan menyemangati atau akan menolong kita masing-masing lebih menghayati ibadah yang kita lakukan kayak gitu. Dan yang terakhir, bukan cuma beribadah, bersaksi kayak gitu ya. Jadi teman-teman, kita bersyukur di bagian di bagian terakhir ayat 47, jemaat mula-mula tuh bukan ke dalam doang gitu ya, belajar, beribadah, atau menyembah, atau bersekutu, tapi juga mereka punya pengaruh keluar, dan melalui cara hidup, melalui kesaksian mereka, melalui kasih di antara mereka, Tuhan memakai itu semua sehingga menjadi suatu kesaksian, dan orang-orang pun mengenali dan mereka melihat gitu ada yang berbeda dengan peristiwa ini, dan Tuhan tambahkan jumlah mereka dengan orang diselamatkan. Teman-teman, kupikir di masa-masa seperti ini bukan hanya berfokus sama diri kita, ayo kita ketemuan, tapi izinkan aku juga bilang, melalui pertemuan-pertemuan kita juga bisa melayani yang lain kayak gitu. Jadi ciptakan ruang dan mari terlibat melayani bersama di masa PJJ ini. Mungkin teman-teman kalian bisa janjian jadi usher di ibadah online gitu ya. Paling cuma jadi usher di grup chat gitu ya. Teman-teman selamat datang, silahkan boleh memperkenalkan diri, terus tinggal posting berulang, atau mungkin jadi pendoa syafaat bareng-bareng, pelayanan satu KPIM. Jadi siapa bagian apa, ya kalau nggak bisa main musik atau nggak bisa apa, mungkin bisa pakai pelayan yang lain kayak gitu. Jadi tapi mari melayani bersama, mari bersaksi bersama gitu. Kenapa? Itu adalah cara Tuhan memakai umatnya untuk menyatakan kepada orang di sekitar bahwa Tuhan hadir, Tuhan nggak tinggalkan. Dan melalui pengalaman melayani bersama, bersaksi bersama, teman-teman, itu besar pengaruhnya. Itu bisa melihat, bisa menunjukkan kepada orang lain atau dunia bahwa kita memang tidak diciptakan sendiri. Secara khusus, orang-orang Kristen, murid-murid Kristus, nggak pernah didesain untuk sendirian. Nah, teman-teman, jadi coba ciptakan ruang. Coba cari gitu ya, kembangkan pelayanan-pelayanan seperti apa yang kita bisa melayani bareng di PM Ukrida. Mungkin sebatas jadi host Zoom, co-host Zoom, nge-admitin itu kan juga kerjaan tuh ya, nge-admitin, atau mungkin bantuin bikin flyer. Maksudnya coba buat ruang lebih banyak, mari melayani bersama, mari bersaksi bersama, sehingga ikut ibadah, ikut KPIM, kita bukan semangatnya mentalnya penonton gitu. Ya udahlah, nunggu nonton. Karena jujur kadang-kadang cara kita ikut ibadah online itu kan penonton. Ya udahlah, duduk, ngelihat. Oh, bagus, syukur. Enggak, ya udah. Tapi ketika kita terlibat bersama, ketika kita berbagi bersama, melayani bersama, disitulah kita melihat Tuhan memakai setiap kita menjadi kesaksian buat orang-orang sekitar. Secara khusus teman-teman buat pemimpin KPIM, tolong planningkan pertemuan kalian. Saya nggak bahas di sini detail, tapi dengan teman-teman memplanningkan, itu akan menolong pertemuan kalian lebih bermakna. Kapan waktunya bahas bahan, kapan waktunya pertemuannya nggak harus bareng-bareng, berlima, berenam,
bisa dipecah one on one, kapan dipecah 2-on-1 untuk ngobrol lebih dalam, kapan waktunya Netflixan bareng, kalian nonton satu film bareng, satu orang share screen, terus kemudian kita ngobrol, lu sendiri apa yang paling berkesan dan sebagainya. Teman-teman, intinya kalau kalian planning, kalian tahu apa yang mau kalian kerjakan. Jadi bukan ya udahlah lihat nanti besok ketemuan jadi atau enggak. Kalau nggak jadi ya udahlah lihat nanti bakal jadi atau enggak. Teman-teman, secara khusus pemimpin, disitulah effort mungkin atau ekstra kerja keras kita di masa online begini untuk coba bikin planning. Jadi kalau misalnya minggu UTS sudah pada capek, ya udah kamu nggak langsung tiba-tiba kagok gitu ya udah nggak jadi pertemuan terus udah nggak jadi dibahas, tapi kamu bisa ganti gitu, oke minggu ini kita nggak usah yang bahas bahan tapi kita ngobrol aja apa yang bisa didoain, atau mungkin kamu perlu tutor, aku bisa cariin kakak dari jurusan ini buat bantuin kamu belajar untuk UTS ini dan sebagainya. Jadi kamu bisa tahu gitu, kamu bisa bangun sendiri. Kenapa? Karena kamu yang memimpin, kamu yang punya gambarannya. Jadi persiapan dengan sungguh-sungguh. Teman-teman, kiranya apa yang sudah kita bahas menolong teman-teman semakin bertumbuh, baik teman-teman yang memimpin maupun teman-teman adik-adik anggota yang dipimpin, bantu pemimpinmu untuk boleh sama-sama menikmati bagaimana Tuhan mengasihi di dalam persekutuan KPI. Teman-teman, aku berhenti sampai sini. Mungkin tadi aku dikasih tahu ada waktu buat tanya jawab. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang teman-teman mau diskusikan, silahkan. Terima kasih teman-teman. Aku kembalikan ke MC kalau mungkin mau memimpin tanya jawabnya. Oke, teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyain ke Bang Ray? Boleh drop aja di chat atau mau ngomong langsung juga boleh. Oke, adakah teman-teman yang mau bertanya? Oke, sepertinya udah jelas ini ya teman-teman. Katanya sekali lagi nih, ada yang mau bertanya teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya teman-teman. Terima kasih Bang Ray untuk firman-Nya di hari ini. Oke, kalau gitu saat ini kita akan memasuki doa syafaat kepada Kak Patris. Dipersilahkan. Oke, mari teman-teman semua kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada kehadirat-Mu ya Bapa kami yang kekal dalam surga. Terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu sehingga kami dapat berkumpul walaupun via online untuk melakukan salah satu kehendak-Mu yaitu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama ibadah dari awal pertengahan. Itu semua karena berkat-Mu ya Bapa, Engkau pimpin, kiranya ibadah ini dapat berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan juga ya Bapa, tadi kami telah mendengarkan firman, kiranya apa yang kami dengarkan bisa kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami ingin berdoa ya Bapa, untuk PMU Krida, yang setiap pengurus PMU Krida yang sedang menjalankan programnya, biarlah mereka dapat menjalankannya dengan baik, seturut dan kehendak-Mu saja. Engkau melengkapi mereka satu persatu ya Bapa, agar
dapat optimal menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dengan motivasi yang benar, yaitu hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Dan juga ya Bapak, tadi juga kami sudah mendengarkan firman dari pembicara, kiranya Engkau memberkati juga pembicara kami pada hari ini, Engkau berkati dalam setiap aktivitasnya, pelayanannya, agar bisa menjadi berkat dimanapun dia berada. Dan juga Bapak, sekarang kami ingin berdoa untuk virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia. Engkau Maha tahu apa yang terjadi pada saat ini ya Bapak. Kami tahu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah buat kami di balik setiap kejadian terjadi pada saat ini ya Bapak. Mungkin sekarang pasien telah bertambah setiap harinya, jumlah yang semakin naik untuk yang terkena positif COVID-19, tapi kami percaya Bapak, Engkau pasti menyembuhkan, Engkau pasti memulihkan setiap orang yang terkena penyakit ini. Berikan mereka kesembuhan, berikan mereka kekuatan, semoga apa yang mereka minum dan mereka makan bisa menjadi kesehatan kesembuhan buat mereka. Dan juga Bapak, kami berdoa untuk dokter dan tim medis yang merawat. Engkau berikan mereka kekuatan juga Bapak, Engkau berikan ketabahan, kesehatan juga agar mereka dapat mengurus pasien-pasien dengan baik dan juga tidak acuh terhadap dirinya sendiri. Mereka juga mau tetap hidup sehat agar mereka kuat dan tidak mudah terkena penyakit. Dan juga ya Bapak, kami berdoa untuk kami yang masih sehat-sehat ya Bapak, kiranya kami semakin sehat setiap harinya, tidak mudah terkena virus atau penyakit lainnya. Engkau berkati Bapak dalam kehidupan kami sehari-hari, apa yang kami makan dan minum kiranya menjadi kekuatan dan kesehatan baru yang semuanya itu bisa kami kembalikan, kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Dan juga ya Bapak, kami berdoa untuk para pemimpin negara, kiranya mereka dapat bekerja dengan baik, dapat bijaksana dalam bekerja, dalam menentukan keputusan untuk kebaikan bersama ya Bapak. Kiranya kami yang minoritas ini dapat leluasa beribadah walaupun online, sebagian masih online, tapi kami percaya Engkau Maha tahu, Engkau yang mengatur semua ini, Engkau berikan yang terbaik buat kami ya Bapak. Dan juga kami berdoa untuk Ukrida, pemimpin Ukrida beserta jajarannya, kiranya dalam kondisi seperti ini, mereka dapat tetap melakukan pekerjaannya, mulai dari dosen yang mungkin kurang terbiasa dalam mengajar online, tapi kami percaya materi yang mereka sampaikan bisa kami mengerti, bisa kami pahami, dan bisa berguna buat kehidupan kami sehari-hari. Dan juga kami berdoa untuk staf dan karyawan, kiranya mereka juga boleh bekerja walaupun situasinya seperti ini, dapat bekerja dengan baik, secara optimal, dan tidak bersalah di hadapan. Dan juga kami berdoa untuk setiap kami yang sebentar lagi akan melakukan UTS ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati dalam setiap proses belajar kami, agar apa yang kami pelajari bisa kami ingat, bisa kami mengerti, dan nanti saat ujian kami bisa mengerjakan ujian itu dengan baik, dengan kehendak-Mu saja. Dan biarlah apapun hasilnya nanti bisa kami terima dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur. Dan juga Bapak, kami berdoa untuk setiap pribadi kami yang mungkin ada masalah atau pergumulan. Engkau Maha tahu ya Bapak, Engkau yang memberikan yang terbaik. Kami percaya masalah yang terjadi dalam hidup kami ini adalah pemurnian untuk iman kami ya Bapak, agar kami bisa semakin hari semakin berharap hanya kepada-Mu saja. Engkau berkati agar kami juga semakin bertumbuh setiap harinya, semakin bisa menjadi berkat dan boleh merasakan kasih Tuhan yang sangat indah buat hidup kami. Ajari kami Bapak untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun, karena kami tahu Engkau pasti memberikan yang terbaik buat hidup kami. Seluruh hidup kami serahkan kepada-Mu saja ya Bapak, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa dalam surga. Amin. Oke, teman-teman, sebagai lagu pengutusan ibadah kita di hari ini, mari kita angkat satu pujian, Kaulah Harapan.
sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Minta dengan kasih kepada Bang Ray untuk menutup ibadah kita di hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami sore malam hari ini, dan kami berdoa, kami menyerahkan setiap diri kami, baik kami sebagai pemimpin maupun sebagai anggota dari KPM. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan yang boleh dalam kasih-Nya menerima kami apa adanya, dan di dalam kemurahan-Mu, Engkau tidak meninggalkan kami terus-terusan apa adanya. Engkau Tuhan yang mau membentuk, Engkau Tuhan yang mau memimpin, dan kami bersyukur Engkau anugerahkan persekutuan saudara seiman, rekan-rekan di dalam masa kami berkuliah, masa kami boleh belajar mengenal Tuhan, dan kami tidak sendirian ketika kami boleh belajar mengikut Tuhan, mengenal Tuhan semakin hari semakin dalam. Berkati persekutuan kami Tuhan, berkati kelompok-kelompok yang kami miliki, kiranya Tuhan yang anugerahkan terus pertumbuhan iman dan kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan juga kegiatan kami selanjutnya setelah ini, kami menyerahkan seluruhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, teman-teman, ibadah kita hari ini telah selesai. Terima kasih buat kehadiran teman-teman. Aku kembalikan kepada Leonie. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, ibadah kita udah selesai dan kita mau masuk dalam warta. Untuk pelayan ibadah KPM pada hari ini ada pembicara yaitu Bang Ray sendiri tadi dari Perkantas. Terus MC dari aku sendiri manajemen 2018, dan untuk WL-nya dari Hermina dari Psikologi 2018,
Untuk operator Anthony dari manajemen 2020 dan pendoa dari Kak Patris manajemen 2017. Untuk itu kita mau kasih apresiasi buat mereka yang sudah melayani hari ini. Bisa kasih say thank you gitu kepada mereka. Makasih buat Bang Re, makasih buat teman-teman yang udah melayani hari ini. Oke. Selanjutnya ada pengumuman tambahan. Di sini kemarin melanjutkan pengumuman yang kemarin tentang lomba video KPIM. Di sini ada update terbaru loh teman-teman. Kalau hari ini di sini kan kemarin kita tetap sama dengan ketentuan video yaitu durasinya 1-3 menit. Nah, di situ teman-teman bisa melakukan secara kan kalian melakukan ibadah KPIM secara online nih. Nah, kalian bisa videoin atau membuat sesuatu yang kreatif di situ. Nah, di sini ketentuannya batas postingnya itu sampai 10 November 2020 dengan karya original itu bisa berupa murni video, potongan beberapa slide ataupun slideshow dari beberapa foto. Terus ada video dapat diedit dengan latar belakang musik, narasi, pendukung lainnya. Dan posting di Instagram pada feed utama, bukan di story-nya. Nanti akan di-repost oleh PM Ukrida. Terus akun kalian jangan di-privat. Dan jangan lupa tag Instagram-nya PM Ukrida dan sertakan hashtag KPIM online. Dan hashtag pandemik bukan halangan. Nah, di sini ada 5 kelompok pemenang dan 3 kelompok akan dipilih oleh panitia berdasarkan video yang paling menarik dan paling kreatif. Dan untuk 2 kelompok pemenang selanjutnya itu berdasarkan like terbanyak dari foto yang akan di-repost oleh Instagram PM Ukrida. Dan di sini teman-teman untuk pemenangnya aku kasih tahu biar kayak kepo-kepo dikit lah gitu, biar kalian semakin semangat gitu ikut lomba ini gitu. Nah, pemenangnya bisa dapat untuk totalnya itu bisa mendapat 2.150.000. Dan itu kalau misalnya kalian bisa, mungkin kalian bisa ya PKK-nya bisa ngajak AKK-nya untuk bisa ikut lomba ini, maupun AKK-nya mungkin bisa, ayo Kak, kapan kita KPIM online gitu kan. Soalnya hadiahnya nih nggak kaleng-kaleng gitu kan. Jadi kalian bisa, ayolah buat cepet-cepet nih buat KPIM, terus bisa buat videonya biar bisa menang juga gitu kan. Dan itu pokoknya batas postingnya 10 November ya teman-teman. Jadi kalian mungkin ya sambil KPIM, sambil memikirkan gimana nih ide-idenya mau buat apa gitu. Dan untuk selanjutnya kita ada persekutuan doa seperti biasa setiap hari Rabu jam 5 sore. Kalian bisa join dan kita bisa doa bersama-sama di situ, mendoakan sharing pribadi kita masing-masing maupun tentang mendoakan bangsa negara kita dan banyak hal. Jadi jangan lupa join ya, hari Rabu ada persekutuan doa jam 5 sore. Di kolom selanjutnya ada jangan lupa ada ibadah PM Celebration tanggal 9 November jam 5 sore seperti biasa. Dan di sini ada pembicaranya ada Bang Abraham Tonapa dengan tema Count Your Blessing. Nah, ini seru banget nih. Teman-teman bisa ikut join di tanggal 9 November 2020 tanggal 9 dan jam 5 sore. Kalian bisa ikut PM Celebration, jangan lupa ya, tag tanggal dan jamnya. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa isi link absen yang ada di kolom chat. Dan kita mau ada games nih, akan dipimpin oleh Angela. Mungkin kita bisa foto bersama dulu kali ya? Iya, kita mau foto dulu. Aku hampir lupa. Oke, teman-teman mungkin bisa di-open kameranya sebentar, kita foto bersama dulu. Ini yang foto mau Leoni atau aku nih? Ella aja deh. Oke. Udah mulai buka, open kamera. Di aku ada 2 slide ya teman-teman, jadi boleh bergaya 2 kali. Karena aku nggak tahu kalian ada di slide pertama atau slide kedua gitu ya. Oke. Kita mulai ya, 3, 2, 1.
Bentar. Slide kedua. 3, 2, 1. Oke, sip. Sudah. Oke, seperti tadi yang udah dibilang sama Leoni nih, kita ntar lagi bakalan main game. Tapi mungkin kalau untuk Bang Rey, mungkin kalau ada pelayanan lain, boleh leave mungkin kalau misalnya ada kesibukan lain, ada pelayanan lain. Terima kasih atas pelayanannya hari ini, sangat aplikatif tadi ya, firman-firman sangat aplikatif. Jadi semoga kita bisa melaksanakan semua kegiatan KPM kita dengan baik, dengan langkah-langkah kreatif seperti tadi, mengantar boba mungkin, atau hal yang lainnya. Kakak kode kayak oke. Sip, terima kasih Bang Rey. Kasih Bang Rey. Oke, aku share screen dulu sebentar. Sebelumnya mungkin udah ada yang pernah tahu ya games ini nih, games satu langkah, maksudnya ini typo ya. Tadi mau 2 langkah, cuman akhirnya 1 aja deh gitu. Ada yang udah pernah tahu belum nih game maju 1 langkah? Mungkin kalau yang ikut PD kemarin udah tahu kali ya. Suaraku jelas nggak ngomong-ngomong? Dia udah nyotos tahunya nggak jelas. Suaraku jelas kah teman-teman? Jelas lah, jelas. Oke. Kita langsung main aja ya teman-teman. Oke, jadi cara bermainnya seperti ini. Masih sama seperti kemarin yang waktu PD. Jadi karena maju 1 langkah, jadi abjad yang biasanya A itu adalah 1, sekarang maju 1 langkah, B adalah 1 gitu. Jadi B adalah 1, C 2, D 3, E 4, F 5 dan seterusnya gitu ya sampai belakang. Berarti A itu bukan lagi 1 tapi A itu jadi paling akhir. Jadi A itu adalah 26 gitu. Nah, di sini nanti akan muncul angka-angka yang akan maksudnya itu adalah judul lagu dan kalian harus menebak itu judul lagu apa gitu ya. Terus bagi yang mau jawab silahkan raise hand, dan kalau misalnya mau jawab terus ternyata jawabannya benar, boleh dong kita dengar nyanyiannya sedikit dengan, kan tadi ada judulnya tuh. Boleh kita dengerin sedikit gitu kalau misalnya berkenan mau nyanyi. Oke, kita rekam dulu. Oke, kita masuk ke soal contoh nih ya. Kira-kira ada yang bisa menebak? Tak ada batas. Ya, apa tadi jawabannya? Tak terbatas. Tak terbatas. Coba dilihat lagi. Ini kan ada 1, 2. Jadi tuh ada 2 kata. Kata yang pertama. Sangat indah. Ya. Betul sekali, Nathan. Sip. Oke, udah paham ya? Iya, betul sekali. Jawabannya saat indah. Kita langsung masuk ke soal pertama. Nih, udah paham belum? Coba soal pertama. Jadi ini ada 3 kata. Kata pertamanya tuh ada 4 huruf. Kata keduanya ada 4 huruf juga. Dan seterusnya. Coba nih, yang resen siapa nih? Emang agak sedikit rumit ya, tapi aku yakin lah teman-teman Nukrider pasti pinter-pinter, cerdas-cerdas, ya kan? Luar biasa lah. Ayo, nih ada 1, 26, 15, 26. 26 itu huruf A. Tuh, udah aku kasih clue. Masa Nathan lagi nih yang jawab, guys? Coba kita kasih. Nathan aja udah, Nathan lah. Anugerah terbesar. Bapaknya sempurna. Iya, tepat banget Nathan. Nathan dapat pulsa, Nathan. Ayo, kece, Nat.
Geprek terus Sip. geprek. Jawabannya adalah Bapak yang sempurna. Mungkin boleh nyanyi sedikit, Nathan? Bapak yang sempurna lagunya kayak gimana? Wah, bisa nyanyi kan Deko? Ayo, apa ayo? Gak bisa nyanyi Nus. Nus nyanyi Nus. Oke lah, kalau begitu kita lanjut Anji. ke soal yang kedua ya. Siap-siap nih teman-teman yang lain juga siap-siap ya. Udah paham kan ya tadi ya? Kan B itu 1, C itu 2. Masih polos kakak. Oke nih soal kedua. Ada dua kata. Kata yang pertama itu ada 8 huruf. Ayo Resen. Masa Nathan lagi guys. Ayo guys, kita kasih kesempatan dulu buat yang lain. Oke, Ruth, silahkan Ruth. Mengejar hadirmu. Iya, tepat sekali. Coba nyanyi sedikit Ruth, sedikit aja. Rasnya gitu. Wah, dia gak begini ya. Oke lah, kita lanjut ke soal berikutnya aja. Soal ketiga nih. Cukup panjang ya, tapi bisa lah. Soal ketiga. Ayo dong, selain Nathan, Ruth, mari kita coba wajah-wajah baru nih yang mau menjawab. Ruth lagi nih. Oke lah. Itu belum turun sendiri. Oh, belum. Ada. Priscilla, Amelia, silahkan. Priscilla, mau jawab Priscilla. Jawabannya apa nih? Berkat kemurahanmu. Berkat kemurahanmu. Oke. Tangan Nus, ye, parah si Berkat Anu. kemurahanmu. Mantap. Berkat kemurahanmu. Coba nyanyi. Kak tuh. Kalau ini coba nyanyi sedikit. Berkat kemurahanmu. Enggak kak. Enggak kak. Berarti ini tebak lagu ya? Judul lagu. Iya. Itulah kira-kira. Oke deh. Good job Priscilla. Kita lanjut ke soal keempat. Ini ada 2 kata. Ada 8 huruf nih yang pertama. Kata keduanya 3 huruf. Selidiki aku. Oke, mantap banget Bang Agape. Nyanyi Bang Agape. Ini kegampangan apa gimana sih ini? Nyanyi Bang Agape. Coba nyanyi. Kita mau mendengarkan. Aku. Lihat hatiku. Gitu aja deh. Oke, sip. Terima kasih Bang, mantap. Kita lanjut ke soal kelima. Masih kalah cepet. Ayo nih ada soal kelima. Ada 2 kata. Kata pertama ada 5 huruf. Allah peduli bukan lah? Allah peduli. Coba nyanyi dulu aja. Iya betul. Gak bisa nyanyi. Masa? Nanti diambil Tuhan loh. Jangan dong. Disimpan suaranya, disimpan ya buat nanti ya. Iya. Oke, sip. Jawabannya Allah peduli. Yeay, akhirnya ada wajah-wajah baru nih yang menjawab. Sip, mantap. Kita lanjut lagi ke soal ke-6. Jangan sedih, masih ada soal 6. Ayo. Ada 3 kata. Tadi nih loh yang udah sempet dinyanyiin tadi loh. Kecaplah dan lihatlah. Resen dulu Mbak. Oke. Maaf. Nggak apa-apa. Pokoknya udah benar jawabannya. Sip, mantap. Tadi gara-gara pakai clue ya, jadi jawab ya. Sip. Oke lah, kita lanjut ke soal berikutnya. Yuk, semangat yuk. Soal 7 yuk, semangat yuk.
ada 2 kata. Yuk, soal 7 nih, siapa yang ngerasain ya? Priscila lagi, boleh deh. Silakan Priscila. Terlalu besar. Iya bukan Kak? Terlalu besar. Bener nggak ya? Iya betul sekali, jawabannya terlalu besar. Coba lagu ini kayak gimana? Enggak Kak. Malu-malu nih menyanyi. Oke. Kita lanjut ke soal ke-8 ya. Masih ada kesempatan nih di soal 8. Ayo. Ada 3 kata. Kita tunggu nih wajah-wajah baru yang menjawab. Ayo. Tuhan punya rencana bukan? Belum tepat, kurang tepat. Coba lagi, Jen. Maaf, salah. Tuhan pasti sanggup ya. Rela. Tuhan pasti sanggup. Oke, kita lihat jawabannya ya. Ya, betul sekali. Tuhan pasti sanggup. Emang depannya Tuhan, Jess, betul. Tapi ke belakangnya, gitu. Tadi iya, cuma sampai P gitu, kepikiran punya. Ya, 5 huruf juga sih, nggak salah sih. Oke, kita lanjut ya, soal 9. Soal hampir habis nih, yuk. Ya kelihatan jawabannya. Aduh. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam. Aduh, nggak seru nih, jadi keklik tadi. Aduh. Ya udah. Laptopnya nge-lag ya, Kak? Ya udah, pokoknya jawabannya ini ya. Soal terakhir nih ya, soal penentuan nih. Udah bakal kepencet lagi. Ayo, tuh ada 3 kata. Nah, ngitung lagi, Jess. Tangannya mana? Ini 3 kata. 10, 20, 26, 18, 26, 12, 20. Ayo, wajah-wajah baru kita. Kuasamu terlebih besar bukan? Bener nggak ya jawabannya? Iya, tepat sekali. Kita beri applause dulu nih buat teman-teman kita yang udah jawab. Udah 10 soal, walaupun tadi 9 agak dianulir ya. Gara-gara saya kepencet tadi. Kita mau terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk ibadah hari ini dan juga untuk main game dan juga untuk mendengarkan firman hari ini. Mungkin sudah selesai, kita kembali ke reuni mungkin. Atau ada pengumuman tambahan dari pengurus yang lain? Dari Kak Junita mungkin? Oke. Nggak ada, Dek. Oke.